Apa yang Tuhan katakan dalam Hosea pasal 6? Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jika mereka memahami nubuat Yesaya pasal 9 dengan benar, tidak bisakah mereka percaya bahwa Tuhan pasti akan datang ke bumi ini sebagai manusia? Namun, terlepas dari nubuat, mereka menolak semua ajaran Yesus. Mari kita lihat Yohanes pasal 10 ayat 27. Inilah ajaran dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku, yang memberikan mereka kepadaku, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Perkataan ini diucapkan oleh Yesus, bukan? Meskipun dia datang ke bumi ini sebagai anak untuk membimbing kita dan mengajar kita. Tentang peran anak sorgawi, siapakah dia pada dasarnya? Dia adalah Tuhan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ayat 31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Siapa yang mereka coba lempari batu? Mereka menyembah Tuhan untuk waktu yang lama, sekitar 1.500 tahun, sejak zaman Musa dan selama sekitar 4.000 tahun sejak Adam. Apa yang mereka lakukan terhadap Tuhan itu? Mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Bukankah karena Tuhan datang dalam bentuk manusia, sehingga mereka memperlakukannya dengan begitu kejam? Mari kita lihat lagi ayat 31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Mari kita lihat lebih dekat apa yang dianggap sebagai penghujatan. Karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu. Dia menyamakan dirinya sebagai siapa? Dengan Allah. Siapakah Yesus? Seperti yang dinubuatkan dalam Yesaya pasal 9? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jelaslah, Nabi Yesaya telah menubuatkan hal ini. Namun, mereka mengambil batu untuk melempari Yesus, sambil berkata, ajaran bahwa manusia biasa adalah Tuhan, adalah ajaran sesat. Kita dapat melihat bahwa mereka berusaha melempari batu kepada Tuhan, yang mereka akui sebagai Tuhan yang mereka sembah dalam setiap peraturan dan ibadah. Mereka berpikir, dia melakukan perbuatan baik dan membantu orang miskin. Semua yang dia lakukan adalah baik. Namun, bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia? Hal ini menyebabkan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat mencoba melempari Yesus, Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Mereka yang mengaku menyembah Tuhan, memperlakukan Dia dengan cara seperti ini. Apakah ada orang yang mengenal Tuhan? Ya, ada beberapa. Bukankah orang-orang seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus takut dan menyembah Yesus sebagai Tuhan, mempelajari dan mengikuti ajarannya? Namun, pola pikir para pemimpin agama yang mengakar pada waktu itu, menjadi faktor penolakan Tuhan yang datang ke bumi ini dalam tubuh. Itulah sebabnya tertulis dalam Yesaya pasal 8, ia akan menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan.